Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Ahmad Nasir dan rekan saya Sabana Mirullah akan membahas tugas dasar manajemen bisnis tentang bab 11 lingkungan dan budaya organisasi. Pengertian lingkungan dan budaya organisasi. Organisasi terdiri dari dua elemen, antara lain lingkungan khusus dan lingkungan umum. Lingkungan khusus disebut sebagai pihak yang berpengaruh secara langsung pada organisasi seperti pemilik perusahaan, karyawan, pemasok, dan lain sebagainya, yang dapat mempengaruhi perusahaan secara langsung. Dan lingkungan khusus dibagi menjadi dua, yaitu pihak yang berkepentingan internal dan eksternal. Pihak yang berkepentingan internal adalah para karyawan, dewan direksi, dan pemilik. Sedangkan pihak yang berkepentingan eksternal termasuk pemasok, penyedia tenaga kerja, pelanggan, dan pesaing. Budaya organisasi. Budaya organisasi itu adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak satu terhadap yang lain dan terhadap orang luar. Budaya itu mewakili persepsi yang dianut bersama oleh organisasi tersebut, yang menentukan anggota-anggotanya harus berperilaku. Budaya mempunyai beberapa makna, yaitu budaya adalah sebuah persepsi, bukan suatu yang dapat disentuh atau dilihat secara fisik, namun para karyawan menerima dan memahami melalui apa yang mereka alami dalam organisasi. Budaya adalah organisasi yang berkritik, yaitu berkenaan dengan bagaimana para anggota menerima dan mengartikan budaya tersebut. Budaya merupakan aspek penerimaan atau penganutan, yaitu meskipun para anggota dari latar belakang yang berbeda dan dari jenjang organisasi yang berbeda, tetapi mereka cenderung mengartikan budaya organisasi dengan cara yang sama. Lingkungan organisasi. 1. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi sebagai kumpulan orang-orang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan, karena pada dasarnya organisasi juga merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat. Sebagai contoh, sebuah keluarga atau RT, RW, hingga lingkungan yang lebih besar lagi. Lingkungan internal organisasi. Yang dimaksud dengan lingkungan internal organisasi adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program kebijakan organisasi. Yang termasuk dengan lingkungan internal organisasi adalah pemilik organisasi. Pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, maupun berdasarkan ketentuan lainnya. 2. Tim manajemen. Tim manajemen adalah orang-orang menurut para pemilik organisasi perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. Para anggota atau para pekerja. Para anggota atau para pekerja dalam sebuah organisasi merupakan unsur sumber daya manusia yang sangat dominan dalam sebuah organisasi. Para pekerja inilah yang sehari-hari bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas kesehariannya. Para pekerja merupakan aset bagi perusahaan. Lingkungan fisik organisasi. Pemilik organisasi, pekerja, dan tim manajemen merupakan orang-orang atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Organisasi memiliki sumber daya yang tidak hanya orang-orang, tetapi juga sumber daya uang, sumber daya alam, maupun sumber daya informasi. Lingkungan eksternal organisasi. Dalam kegiatan operasional, perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan makro perusahaan dan lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan makro perusahaan yang termasuk. 1. Pelanggan. Mereka adalah
yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan permintaan atau barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi, dan karena pelanggan inilah menjadi alasan kuat untuk berdirinya sebuah organisasi, perusahaan, dan pesaing. Pesaing adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan sekaligus ancaman yang dihadapi organisasi dalam meraih pelanggan. Pemasok. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Partner strategis, yaitu perusahaan lain yang menjalankan bukti berbeda dengan kita, tetapi secara bersama-sama bisa menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua pihak. Yang termasuk makro perusahaan adalah 1. Regulator. Regulator adalah pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. 2. Pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Masyarakat umum. Masyarakat umum adalah keseluruhan pihak yang tidak termasuk ke dalam lingkungan yang disebut di masyarakat ini antara lain pelanggan, masyarakat di sekitar perusahaan, dan tokoh masyarakat di mana perusahaan ini berdiri, termasuk juga masyarakat yang menjadi kontrol apa yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Misalnya, lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Lingkungan internasional. Lingkungan internasional dapat menjadi peluang sekaligus tantangan atau ancaman bagi kegiatan perusahaan. Sebuah perusahaan perlu memahami lingkungan internasional, terutama jika perusahaan tersebut beroperasi dalam jangka waktu panjang, di mana perubahan ke arah potensi global akan semakin dirasakan sebagai sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. 1. Kegiatan ekspor, impor, pasar produk. Ekspor adalah kegiatan dalam penghasilan barang dan jasa di sebuah negara oleh perusahaan dan menjualnya ke negara lain atau dipasarkan ke negara lain. Impor adalah kegiatan dalam mendatangkan barang dan jasa dari negara lain atau negara luar ke sebuah negara di mana perusahaan tersebut berada. Lisensi pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek teknologi dan hak paten atau aset lainnya. Partner strategis. Partner strategis, sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, merupakan salah satu bentuk kerjasama antara sebuah perusahaan secara internasional untuk dapat melakukan kegiatan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Investasi langsung, diantaranya melalui berupa pendirian anak cabang perusahaan di berbagai negara. Investasi langsung adalah suatu bentuk kegiatan bisnis internasional di mana sebuah perusahaan membeli sebagai atau keseluruhan aset atau melakukan investasi di sebuah perusahaan di suatu negara tertentu. Faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional. Kontrol dalam perdagangan internasional. Kadangkala lingkungan internasional dalam bisnis belum tentu menjamin sebuah perusahaan yang beroperasi secara internasional akan sukses. Hal ini terkait dengan kepentingan dari suatu negara dalam menjamin selain transaksi bisnis bisa dijalankan, juga kepentingan pembisnis lokal di setiap negara juga terjaga. Ada 2 jenis kontrol perdagangan internasional yang biasanya dilakukan oleh setiap negara, yaitu kuota pembatasan barang yang diperjualbelikan secara internasional.
tarif pembebanan pajak kepada setiap barang yang diekspor maupun diimpor. Komunitas Ekonomi Internasional, kelompok yang terdiri dari berbagai negara yang bersepakat untuk mengurangi kendala dalam perdagangan internasional, contohnya NAFTA, APTA, dan lain sebagainya. Perbedaan budaya antar negara. Perusahaan itu perlu memahami adanya perbedaan budaya di setiap lingkungan yang berbeda, apalagi lingkungan internasional. Maka perusahaan perlu mengetahui bagaimana cara beradaptasi dan mengetahui kebiasaan masyarakat di tempat negara yang berada. Budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Budaya menunjukkan gambaran atau ciri kelompok tertentu di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Di suatu negara tertentu juga terdapat kelompok-kelompok tertentu memiliki budaya berbeda. Itulah yang disebut sebagai subdaya. Hal yang sama, sebuah organisasi mempunyai budaya yang disebut sebagai budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu sistem yang merupakan bagian dari kepercayaan dan nilai-nilai yang dapat membentuk dan mewujudkan perilaku para anggotanya. Skin 2004 mendefinisikan budaya organisasi adalah sebuah pola asumsi dasar yang dapat dipelajari oleh suatu organisasi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya dari penyesuaian diri eksternal dan integrasi internasional. Telah bekerja dengan baik dan dianggap berharga, oleh karena itu diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk menyadari, berpikir, dan merasakan dalam hubungan untuk masalah tersebut. Robbins 2002 mengungkapkan bahwa adanya organisasi menunjukkan kepada suatu sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-anggotanya organisasi. Yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Berdasarkan kepentingan tersebut, ada karakter tertentu yang dimiliki suatu organisasi sehingga membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Karakteristik tersebut dibagi dalam beberapa tingkat, yaitu inovasi dan pengambilan risiko. Sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil risiko. Perhatian terhadap detail. Sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan analisis dan perhatian terhadap detail. Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen memfokuskan pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang di dalam organisasi itu. Orientisasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim bukannya individu. Keagresifan berkaitan dengan agresivitas karyawan. Kemantapan. Organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Karakteristik tersebut merupakan nilai atau volume bagi suatu organisasi. Kreitner dan Kinci 2001 mengatakan budaya organisasi adalah suatu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut merasakan pikiran dan reaksi terhadap lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut, budaya organisasi memiliki karakteristik, antara lain budaya organisasi diberikan kepada karyawan baru melalui proses sosialisasi. 2. Mempengaruhi perilaku karyawan di tempat kerja. 3. Perilaku pada dua tingkat yang berbeda, masing-masing tingkat beragam dalam kaitannya dengan pandangan keluar dan kemampuan bertahan terhadap perubahan. Budaya organisasi dapat dilihat secara jelas, dan yang lebih abstrak budaya organisasi yang secara konkret wujudnya dapat dilihat secara jelas, sedangkan budaya organisasi yang bersifat abstrak budaya mereplikasikan pada nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki para anggotanya.